Pertama-tama saya mohon maaf karena dari 3 kali pertemuan saya baru 1 kali pertemuan ini. Yang duanya segera saya buatkan videonya. Untuk yang kali ini saya izin ngajar langsung saja, tidak dalam bentuk video. Materi yang saya masukkan sekarang adalah materi yang ke-6 alias materi hari ini. 2 materi yang belum saya buatkan videonya segera saya buatkan. Materi sebelumnya berarti. Hari ini tentang normalisasi basis data atau normalisasi database. Baik 1NF, 2NF ataupun 3NF. 4NF sama 5NF belum saya bahas karena memang itu digunakan jika diperlukan. Jarang sekali sampai 4NF dan 5NF. Begitu. Nah, hari ini belum pakai praktek, saya coba teorikan dahulu. Mudah-mudahan nanti sempat buat prakteknya. Nanti kita lihat kalau memang kondisinya tidak terlalu sore, saya langsung praktek. Tapi kalau terlalu sore ya kita sesuaikan saja. Gitu ya. Izin saya lanjut materinya, jadi bentuk materi dulu. Nanti kalau ada yang nggak jelas langsung tanyakan. Saya belum buka PHP My Admin. Ya. Dan yang pakai HP juga sementara kalau belum jalan PHP My Admin kok saya lupa namanya ya, kalau di HP itu pakai apa saya intip nama aplikasinya. Ada yang ingat gak? Termux, alhamdulillah baru ingat saya. Kalau di Termux harus diinstal 3 paket, Apache, MySQL sama PHP My Admin. Kalau itu sudah terinstall dengan baik baru bisa digunakan. Sementara saya bahas teorinya dulu, bagaimana membuat normalisasi database. Apa sih yang dimaksud dengan normalisasi database? Secara bahasa, normalisasi berarti sesuatu yang tidak normal akan dijadikan normal. Nah, kalau di ungkapan umum seringkali disebutkan misalnya normalisasi kali. Berarti dasar awal kali tersebut nggak normal. Jadi misalnya sudah kebanyakan lumpur, maka dinormalisasi, dibersihin lumpurnya. Nah, database juga gitu. Kenapa ada normalisasi? Karena database yang ada itu udah nggak normal jalannya. Misalnya bikin lambat dan segala macamnya. Maka perlu dinormalisasi. Bahasannya cuma 3, definisinya, aturannya, dan bagaimana bikinnya, bentuknya. Secara judul saya bikin sampai ke-5, tapi nanti kita kayaknya bahas 1, 2, 3 dahulu. Nanti untuk prakteknya kita akan coba praktek di 2 atau di 1 database. Bisa di database perpustakaan, kayak kemarin yang kita contohkan di PBO. Atau bisa juga di database yang lain. Nanti kita akan uji coba dua-duanya ya. Kita latihan lah. Target mata kuliah kali ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang definisi, normalisasi, dan aturan-aturan normalisasi. 2 itu aja targetnya. Sederhana secara target. Definisinya dulu kita bahas. Pertama, sebelum masuk definisi, saya bahas dulu normalisasi database, baik first NF, 2NF, atau third NF. Ya. Normalisasi tingkat awal, normalisasi tingkat kedua, dan normalisasi tingkat ketiga akan sering kita lakukan ketika akan membuat sebuah database yang optimal. Jika kita ingin menjadi seorang database administrator atau DBA, kita harus tahu bagaimana cara membuat normalisasi database yang optimal. Misalnya, suatu saat ketika website yang dibuat mengalami penurunan kinerja, mungkin kita akan ditanya, apakah database tersebut sudah dinormalisasi dengan benar? Dan kalau jawabannya belum, berarti salah bikin database dari awal. Jadi harus dinormalisasi dulu, bikin baru. Nah, kita bahas pengertiannya dulu. Normalisasi database secara pengertian adalah proses pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana, non-redundan, fleksibel, dan mudah beradaptasi. Sehingga dapat dipastikan bahwa database yang dibuat berkualitas baik. Tujuan normalisasi itu ada hanya 2. Yang pertama, menghilangkan dan mengurangi redundansi data. Yang kedua, memastikan dependensi data atau data berada pada tabel yang tepat. 2 itu aja, menghilangkan atau mengurangi redundan. Kemudian memastikan dependensi data sudah sesuai. Apabila database belum dinormalisasi, apa yang terjadi?
Kenapa sih kita harus normalisasi database segala? Emang kalau nggak dinormalisasi kenapa? Ya. Jika sebuah database belum dinormalisasi, kemungkinan terburuk akan merugikan sistem. Rugi dari sisi apa? Pertama, insert anomali. Ketika situasi di mana tidak memungkinkan untuk memasukkan beberapa jenis data secara langsung di database. Jadi ketika kita klik submit, ada data yang nggak masuk. Itu banyak kemungkinan. Salah satu kemungkinannya bisa jadi karena database-nya belum dinormalisasi. Yang kedua, update anomali. Situasi di mana nilai yang diubah mengakibatkan ketidakkonsistenan data. Artinya, data yang diubah tidak sesuai dengan yang diinginkan. Ubah data A, ternyata yang berubah data B misalnya. Kan malah jadi kacau. Sebabnya apa? Bisa jadi gara-gara database-nya belum dinormalisasi. Yang ketiga, delete anomali. Ini juga kemungkinan ketiga. Jadi insert, update, maupun delete. Penghapusannya kalau untuk delete ini penghapusan data tidak sesuai dengan diharapkan. Artinya data yang seharusnya tidak terhapus malah terhapus. Data yang ingin dihapus malah ikut tidak terhapus misalnya seperti itu. Itu kalau kemungkinan terjadinya delete anomali apabila data belum dinormalisasi. Database seperti apa yang bisa dinormalisasi? Tidak semua database bisa dinormalisasi. Hanya tipe data relational database saja yang bisa dinormalisasi. Banyak vendor DBMS, Database Management System, diantaranya Oracle, MySQL, SQL Server, PostgreSQL, MariaDB, Microsoft MS SQL gitu. Nah, itu termasuk dalam DBMS. Akses itu juga termasuk. Excel bukan. Excel bukan database. Kita bahas selanjutnya tentang aturan-aturan normalisasi. Aturan normalisasi di sini saya tulisnya ada 6. Ada juga yang mengelompokkan ke 7. Ada juga yang hanya sampai 5. Bentuk awal ini unnormal form. Database yang belum dinormalisasi. Kemudian first normal form atau ditulis 1NF. Second normal form. 2NF, third normal form, 3NF, dan BCNF, kemudian fourth normal form. Kita bahas satu persatu. Apa sih yang dimaksud dengan anormal form? Anormal form adalah data yang direkam tidak menggunakan format tertentu dan dimasukkan secara mentah pada suatu flat file atau file datar atau tabel datar. Pada bentuk ini sangat mungkin terjadi inkonsistensi dan anomali data. Contoh bentuk anormal form, misalnya ada ID buku, judul buku, tanggal terbit, ID penerbit, nama penerbit, alamat penerbit, ID peminjam, nama peminjam, alamat peminjam. Jadi database yang mestinya dibentuk dalam tiga tabel, ini cuma satu tabel. Sehingga nanti nempel, contoh nih, B01 judul bukunya blogging.co.id misalnya, tanggal terbit 20 Januari. Penerbitnya adalah PT Aneka Buku. Ini digabung dalam satu tabel. Padahal ini kalau secara aturan ini mestinya dipisah. Misalnya dalam 3 tabel. Ini nanti ada tabel buku, ada tabel penerbit, ada tabel peminjam. Itu kalau nanti kita lihat aturan di first normal atau di second normal ataukah di third normal. Jadi ini contoh bentuk anormal form. Pada bentuk ini ada beberapa ciri yang penting. Yang pertama adalah akan terjadi anomali dalam insert, update, dan delete. Hal ini menyebabkan beberapa fungsi DML. DML itu manipulation language ya. Jadi ada DML, ada DDL gitu ya. Kalau ini berarti proses insert, update maupun delete. Ya, fungsi buat nambah, edit ataupun menghapus tidak dapat berjalan dengan baik. Sebagai contoh, kita akan menghapus penerbit, maka data judul buku akan ikut terhapus. Begitu juga kita ingin menghapus peminjam, padahal cuma pengen menghapus peminjam doang nih. Peminjam ini pengen dihapus. Nah, ini ikut-ikutan kehapus. Dalam satu baris ini ikutan kehapus. Jadi ini mestinya tidak terjadi. Namun di anormal form pasti terjadi.
cuma pengen menghapus penerbit saja, maka peminjam dan buku ikut terhapus. Ingin menghapus judul buku, penerbit dan peminjam ikut terhapus. Maka data penerbit dan buku yang harusnya tidak terhapus akan ikut hilang. Ini disebut dengan anomali delete. Delete anomali. Bisa dipahami sampai sini? Boleh lanjut? Iya Pak, lanjut Pak. Siap. Contoh lain, misalnya kode faktur, tanggal fakturnya ada KD 001 tanggalnya sekian. Di situ juga ada kode barang, nama barang, harga barang, kuantiti. Nah, ini digabung. Padahal kalau ini bisa juga digabung, dibuat dalam dua tabel. Tabel faktur sama tabel barang misalnya. Nah, ini jadi intinya sesuatu yang mestinya dalam banyak tabel, cuma dalam satu tabel. Itu namanya anormal atau database tidak normal, abnormal database. Kemudian bagaimana kalau bentuknya first normal form atau 1NF? Bentuk normal yang pertama atau 1NF mensyaratkan beberapa kondisi dalam suatu database. Berikut adalah fungsi dari bentuk normal pertama ini. Pertama, menghilangkan semua duplikasi kolom atau atribut dari tabel yang sama. Setiap kolom atribut bernilai otomatik atau bernilai tunggal, bukan bernilai ganda atau multi-value atribut. Buat tabel terpisah untuk masing-masing kelompok data terkait dan mengidentifikasi setiap baris dengan kolom yang unik atau primary key. Contoh di sini. Ini KD01 akan ditulis berkali-kali. Di BR01 dia tertulis, di BR02 dia tertulis, di BR03 dia tertulis. Oke, boleh di Azril Akila boleh dimatikan dahulu. Izin ya, saya yang matikan. Oke, mikrofonnya. Saya lanjut ya. Nah, KD 001 jadi berkali-kali ditulis dalam beberapa record di tabel yang sama. Ihsan boleh dimatikan dulu mikrofonnya. Oke, terima kasih. Nah, begitu juga dengan yang lain. Jika diperlukan di akhirnya jadi banyak. Ini kalau contoh di sini. Contoh di sini juga sama. Contoh di satunya lagi. Nah, ini contoh di B001 ini banyak P01 ditulis 2 kali. Di sini P02 ditulis 2 kali. Di sini P01 juga ditulis lagi. Nah, contoh-contoh inilah yang dimaksud dengan bentuk tidak normal, sehingga di first normal ini semua nggak boleh. Dia harus dikelompokkan. Dia dibuat dalam primary key. Kolom setiap baris dengan kolom yang unik atau primary key. Contoh normalisasi database di contoh yang tadi ya, dibentuk dalam 3 tabel. Tadi dalam satu tabel dipisah. Ini dalam satu, ini dalam satu, ini dalam satu. Ini contoh kalau sudah dijadikan sebagai normalisasi database tingkat pertama atau first NF. Pada intinya, bentuk normalisasi 1NF ini mengelompokkan beberapa tipe data atau kelompok data yang sejenis agar dapat dipisahkan, sehingga anomali data dapat diatasi. Contoh, ketika Anda ingin menghapus, mengupdate, atau menambahkan data peminjam, maka Anda tidak bersinggungan langsung dengan data buku atau data penerbit, sehingga inkonsistensi data dapat dijaga. Itu yang dimaksud dengan first NF, first normal form. Suatu tabel dikatakan first NF jika dan hanya jika setiap atribut dari data tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris. Jadi tabel yang belum dinormalisasi, contoh yang KD 001 tadi, perlu diubah sehingga bentuk NF-nya menjadi seperti ini. Jadi KD 001, KD 001 semua. Inti dari normalisasi first NF adalah tidak boleh ada grouping data ataupun duplikasi data, sehingga lanjut pada normalisasi kedua atau second NF. Second normal form atau 2NF. Second normal form adalah tidak diperkenankan adanya partial functional dependency kepada primary key dalam sebuah tabel.
Apa yang dimaksud dengan functional dependency? Functional dependency adalah setiap atribut yang bukan kunci atau non-key yang bergantung kepada fungsional terhadap primary key. Intinya pada setiap normalisasi second normal form ini, tabel tersebut harus dipecah berdasarkan primary key. Sehingga setiap tabel itu wajib ada primary key-nya. Bentuk normalisasi 2NF dari tabel tersebut berubah menjadi seperti ini. Jadi dia dipisah nih. BR001 digabung di sini ada di sini. Baru yang di sini masuk ke dalamnya dia. Kode barangnya berapa, masuk ke dalam sini. Jadi di dalam faktur baru dimasukin. Seperti inilah bentuk dari second NF-nya. Kita masuk ke materi berikutnya, third normal form atau 3NF. Third normal form tidak diperkenankan adanya partial transitive dependency. Kalau tadi disebut dengan tidak diperkenankannya partial functional dependency. Sekarang transitifnya yang tidak boleh. Apa itu transitive dependency? Transitive dependency terjadi pada tabel relasi atau kondisi di mana terdapat 3 atribut A, B, C. Kondisinya adalah A ke B, lalu B ke C. Maka C dikatakan sebagai transitive dependency terhadap A dan B. Intinya pada third NF ini, jika terdapat suatu atribut yang tidak bergantung pada primary key, tapi bergantung pada field yang lain, maka atribut-atribut tersebut perlu dipisah ke tabel baru. Contohnya pada atribut quantity. Kolom tersebut tidak bergantung langsung kepada primary key kode faktur, melainkan bergantung pada kolom kode barang. Jadi setelah dinormalisasi ketiga NF akan menghasilkan tabelnya seperti ini. Jadi akhirnya kebentuk dalam 3 tabel. Tabel pertama namanya tabel barang, tabel kedua namanya tabel transaksi, dan tabel ketiga masuk dalam tabel detail barang. Sehingga dibentuk dalam 3 tabel. Ini yang dimaksud dengan third normal form. Umumnya, normalnya kebanyakan database cukup sampai 3NF itu sudah selesai. Namun jika diperlukan, kita tambah nanti ke port NF. Dari gambar tabel di atas dapat dilihat pada tahap normalisasi tahap ketiga menghasilkan satu tabel baru dari hasil pemecahan tabel transaksi, yaitu tabel detail barang yang isinya menampung barang-barang yang dibeli. Kolom harga pada tabel detail barang digunakan untuk menyimpan harga barang pada saat proses transaksi. Jadi, meskipun kolom harga pada tabel barang berubah atau naik turun, harga barang yang ada pada tabel detail barang tidak ikut berubah atau fix tetap. Bayangkan, jika kita tidak menambahkan kolom harga pada tabel detail barang, maka yang terjadi total invoice dari transaksi akan berubah seiring dengan berubahnya harga barang. First NF, second NF, dan third NF. Seperti itulah cara normalisasi dari first NF, second NF, dan third NF. Dalam contoh kasus normalisasi data struk penjualan. Oke, ternyata di teorinya saya cukup sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Jam 4 kurang. Saya silakan jika ada yang mau bertanya. Jika tidak ada, bisa kita lanjut dengan prakteknya. Atau kita cukupkan dahulu prakteknya nanti. Untuk prakteknya bisa saya masukkan di video berikutnya, nanti saya akan minta kalian kerjakan. Saya kasih tawaran aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nih soalnya nggak terlalu banyak juga. 12, 2, 3, 4 berarti 8. 8 orang dari 13. Ada 5, berarti 5 yang kurang lebih belum hadir.
Oke, saya kasih kesempatan jika ada yang mau bertanya, mau mengusulkan. Kalau ada yang bisa ikutan praktek, saya akan langsung praktek. Kalau tidak ada hari ini, berarti saya selesaikan dahulu. Saya rekam prakteknya, baru saya akan minta kalian kerjakan. Silakan. Hadi Raihan, Ihsan Kamil, Naufal Fitrah, Rishad, Andi Syapira, Ajril Akilah, Doni Akil, Gilang Zahra Ramdhani. Farhan nggak ada. Ada 5 nih yang nggak ada. Silakan, saya beri kesempatan. Kita mau lanjut atau dengan praktek. Syaratnya ada yang ikutan praktek atau stop dulu. Untuk teorinya sudah, atau ada yang nggak ngerti dari yang saya teorikan tadi. Kalau ada yang nggak ngerti juga boleh nanya dulu. Untuk buatnya nanti saya ada 2 contoh. Contoh database penjualan dan contoh database penjualan barang, dan satu lagi contoh database perpustakaan. Untuk prakteknya belakangan aja, Pak. Baik, siap. Makanya saya kasih kesempatan. Kalau nggak saya kasih kesempatan, langsung aja saya ini kan. Berarti nggak ada pertanyaan? Untuk normalisasi teorinya ini ada pertanyaan nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Oke. Kalau gitu saya kira cukup ya untuk materi hari ini. Nanti ada beberapa juga saya ambil dari buku. Ini saya dari buku yang saya siapkan di sini belum saya ambil beberapa. Mungkin biar lebih nyambung karena kalian sudah pernah praktek untuk database perpustakaan. Mungkin kita akan buat entah di tugas atau di apa, nanti saya rekam. Kita bikin dari awal. Kita pakai PHP My Admin. Jadi nanti yang pakai laptop saya harus dipastikan dulu PHP My Adminnya sudah jalan. Kalau tanpa password dia langsung masuk ya. Ini kalau dengan password saya harus masukin passwordnya dulu. Kalau tanpa password berarti dia akan langsung masuk ke sini. Jadi nanti kalau nanya, Pak prakteknya kayak gimana? Bikin dulu dari sini. Dan prakteknya nanti 2 pilihan, bisa lewat sini, bisa lewat terminal. Di beberapa tempat pakai terminal langsung. Sini nih misalnya. Kalau dari sini berarti jalannya lewat sini. MySQL, min U, root, min, harus huruf kecil. Min U kecil, root, min P. Masukin passwordnya. MySQL, kurang L. Pantas tadi nggak jalan. Passwordnya saya masukin. Nah, dia berhasil kayak gini. Atau nanti alat bantu tambahan, kalau yang di laptop tuh ada 3 pilihan biasanya saya kasih. Prakteknya biasanya saya cuma 1 ambil. Yang mau ikut praktek kebanyakan lewat mana. Yang pakai HP biasanya pakai PHP My Admin kayak gini, tapi harus menggunakan alat bantu tambahan. Yang kemarin alat bantunya kita pakai, kok tiba-tiba saya lupa lagi sih ya nama alat bantunya. Termux. Kira-kira begitu. Oke, saya kira cukup dahulu untuk teori di sore hari ini. Insya Allah saya akan lanjutkan. Yang 2 PR saya segera saya kerjakan. Rekam 2 materi sebelum ini. Nanti saya akan masukkan ke e-learning, e-kampus, biar kalian bisa mempelajarinya. Saya kira cukup. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Kita sempurnakan dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buka puasa. Saya ucapkan terima kasih. Saya izin pamit ya.